Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unida dimanapun berada, selamat datang di program Bisa Bincang Santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Baiklah sahabat Unida, tema bincang santai kita kali ini kita akan membahas tentang program pemupukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman dalam rangka ketahanan pangan. Telah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Andi Hidayat SP. Beliau adalah alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Wisnuwardana Malang dan beliau juga saat ini menjadi praktisi di sektor pertanian. Baiklah pemirsa, mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Ibu Yekti. Selamat apa datang. kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Bagaimana kabar Pak Andi? Alhamdulillah sehat Bu Baik, Yekti. sehat juga ya. Alhamdulillah. Selamat datang ini di Terima kasih. Unida Malang. Terima Alma mater kasih tercinta, atas Pak. undangan. Iya. Sudah lama kenangan lagi. tidak ada main-main ke Malang ya, Pak. Saya terakhir ke Malang beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu, sering ya, Pak? Kebetulan sekarang lagi banyak kegiatan di daerah Banyuwangi, Bu, di iya. Jember. Jadi ya alhamdulillah saat ini masih kita terfokus di Jawa aja. Alhamdulillah. Jadi bisa mampir ke Universitas Wisnuwardana ya Pak ya? Alhamdulillah. Menyambangi alma mater. Menyambangi alma mater cinta. Baik. Pak Andi, terkait Baik, Ibu. dengan tema kita kali ini ya Pak ya. Siap. Tentunya ini tentang pemupukan ini kan sangat menarik sekali ya. Sebagai salah satu kegiatan yang itu menjadi kegiatan yang urgent sekali di bidang Sektor produksi pertanian. tanaman, di sektor pertanian. Nah, mungkin bisa diceritakan dari pengalaman dari Pak Andi. Kan ini sudah melanglang buana ya Pak ya. Saya baca tadi CV-nya banyak sekali gitu Pak, Iya. sebagai manajer kebun di beberapa perusahaan gitu ya. Nah mungkin bisa sharing-sharing ke kita Pak tentang seberapa penting gitu tentang program pemupukan ini di sektor pertanian. Baik. Jadi mungkin sebelum kita membahas masalah pemupukan di perkebunan ya Bu ya, mungkin ada baiknya sedikit kita membicarakan mengenai pupuk itu sendiri ya kan. Kalau masyarakat tahu kan pupuk yang beredar di pasaran itu hanya satu jenis, mereka nyebutnya dengan kata NPK aja. Iya. Padahal kalau kita lihat jenis pupuk ini banyak Bu. Ada yang mengatakan ada pupuk anorganik, Iya. pupuk organik, pupuk hayati, ya kan. Kemudian jenisnya juga gitu, ada pupuk makro, ada pupuk mikro. Jadi kalau kita di perkebunan, memang kita selalu meminta rekomendasi dari teman-teman yang ada di Litbang. Kita biasanya di kebun itu ada Litbang tersendiri yang untuk mengatasi masalah pemupukan. Iya. Sebetulnya tidak hanya di Litbang Bu ya, tidak hanya di perkebunan, tapi di sektor pertanian sebetulnya masalah ini juga penting. Iya. Jadi kalau saya saat ini kebetulan kita juga memasarkan produk-produk masalah pupuk ya Bu ya. Itu biasanya kita selalu memberi arahan ke petani atau ke kebun-kebun yang menggarap perkebunan maupun di sektor horti. Itu sebelum mereka menggunakan pupuk, mereka saya minta untuk menganalisa tanah dulu. Oke. Jadi kenapa? Biar kita tuh lebih tahu sebetulnya kandungan yang kurang nih apa sih? Yang harus kita tambahkan apa sih? Kan gitu loh. Jadi biar nggak asal mereka memberikan pupuk yang mungkin dengar dari tetangga sebelah cukup 1 kilo, cukup 2 kilo per pohon. Nah, tidak seperti itu. Tapi kalau di sawit itu memang selain kita melakukan analisa tanah, kita juga mengadakan semacam LSU. Jadi leaf sampling unit itu kita ambil beberapa daun dari sawit itu dari daun-daun tertentu yang kemudian kita analisakan sehingga kita tahu pasti berapa sih pupuk atau unsur hara yang harus kita berikan. Terus kandungannya apa aja sih yang wajib? Betul. Karena begini, kalau untuk tanaman sawit yang masih muda atau tanaman yang hortikultura itu kebanyakan memang masih membutuhkan N yang cukup tinggi. Tapi juga ada tambahan unsur dari fosfat. Kemudian pada saat berbuah nanti beda lagi perlakuannya. Nah, kalau selama ini kan dari pihak masyarakat mereka tahunya kan hanya spek pupuk itu kan hanya triple 15, triple 16 kan begitu Bu ya. Tapi sebetulnya kalau di kebun itu speknya lebih dari itu Bu.
Jadi ada untuk tanaman-tanaman sawit muda itu bisa kita menggunakan 12, 12, 17, 2. Oke. Kemudian selain itu ada lagi selain 15 tadi itu ada yang 13, 6, 23 atau 16, 6, 27 plus boron. Jadi memang saat ini itu yang harus kita lakukan. Karena biar kalau di dunia kebun itu ada istilah tepat dosis, tepat waktu, dan tepat sasaran. Jadi biar pembeniannya itu tidak mubazir, Ibu. Ini yang kadang-kadang sering tidak diperhatikan. Kita sudah beli pupuk cukup mahal, tapi pengaplikasiannya di lapangan yang kurang tepat. Kemudian dari jenisnya juga begitu. Dari pupuk yang mau kita gunakan ini jenisnya apa? Padatan atau cair? Kan begitu. Kalau untuk di sektor perkebunan, tentu kalau kita menggunakan yang cair tidak tepat ya. Karena apa? Akan sulit untuk pengaplikasiannya. Maka kita berikanlah yang padatan. Dari padatan sendiri pun itu secara fisik itu ada perbedaan lagi. Ada yang bentuknya granul seperti yang umum kita lihat. Ada yang bentuknya tablet. Tablet ini rata-rata 10 gram per bijinya atau lebih. Ada yang mengistilahkannya briket. Jadi briket ini butirannya itu kurang lebih sekitar 1 gram. Nah, memang kalau untuk daerah-daerah rawa yang memang tidak terlalu luas, yang biasanya untuk kelompok tani atau koperasi, bisa kita sarankan menggunakan pupuk tablet. Karena dia sifatnya slow release dan dia tidak gampang terbawa angin. Tidak gampang terbawa air pada saat pasang. Tapi kalau untuk perkebunan-perkebunan yang skala luas yang pernah kita pegang, itu kebanyakan memang menggunakan yang berupa butiran, granul itu. Dan memang kalau yang di granul ini, itu pengaplikasiannya lebih mudah. Tinggal ditebar aja di sekeliling tanaman, kurang lebih dari tajuk itu, pohon itu kita sebar. Tapi kalau yang di briket, itu sebaiknya kita tunggal, kita bikin lubang, baru kita benamkan. Begitu Ibu Yekti. Artinya begini, pupuk ini sangat esensial sekali di setiap fase pertumbuhan tanaman. Betul, gitu ya, Pak, ya. Jadi betul. Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Andi ya beberapa jenis gitu ya yang ada di pasaran gitu ya. Ada banyak sekali juga kan merek-merek dagang gitu. Betul. Dan petani kita memang mungkin kebanyakan tahunya ya pupuk majemuk gitu ya, NPK. Pupuk majemuk. Gitu. Berarti ini ada peruntukannya gitu ya Pak ya. Betul. Kapan yang majemuk itu digunakan atau mungkin untuk setiap fase pertumbuhan tanaman itu Pak? Oh ya. Jadi begini, biasanya untuk baik itu tanaman perkebunan atau tanaman pangan seperti jagung dan sebagainya Bu ya, itu kami sarankan itu biasanya sebelum mereka menggunakan pupuk majemuk, pada proses awal tanam kita sarankan untuk menggunakan pupuk dasar. Pupuk dasar ini bisa mereka pakai fosfat maupun dolomit. Jadi ini memang penting karena ini selain untuk proses penyehatan atau merecovery kondisi tanah, ini akan menambah tingkat kegemburan pada tanah itu sendiri. Jadi nanti setelah bibit atau ditanam, itu masa-masa vegetatif, itu jenis pupuknya akan beda lagi. Ini kebanyakan lebih mengutamakan seperti unsur N-nya, nitrogennya. Nanti pada fase berikutnya akan berubah lagi. Seperti saya bilang tadi, untuk sawit contohnya, itu kalau masih TBM, ini kita mungkin cukup menggunakan urea saja Bu. Urea dan sedikit fosfat. Tapi pada saat sudah menjelang TM, tanaman yang menghasilkan, itu mulai ada penambahan unsur kalium. Ya, dan ini semakin tanamannya usianya semakin bertambah, untuk unsur kaliumnya sendiri juga akan meningkat. Dan perlu sedikit ini Bu ya, mungkin selama ini sering diabaikan, bahwa selama ini kan kita hanya memberikan ke tanaman itu unsur makro aja. Sementara yang mikro selalu terabaikan. Ya kan, tidak pernah. Dan ini mulai di perusahaan-perusahaan besar, ini bahkan ke teman-teman yang di lapangan yang untuk tanaman pangan dan sebagainya, ini juga saya mulai sarankan Bu untuk memberikan tambahan unsur mikro. Karena kan kita tidak pernah tahu Bu ya, bahwa hasil semua tanaman yang kita ambil, kita tidak pernah bisa mengembalikan 100% ke tanah itu unsur-unsur yang tersedia. Jadi selama ini yang kita kembalikan hanya unsur makronya aja.
Sementara unsur mikronya kan tidak pernah kita kembalikan lagi. Iya. Makanya mungkin kalau Habis zaman-zaman panen dibuang. habis panen dibuang atau dibakar kan dibakar, gitu. ya. Sekarang mungkin lebih banyak dimanfaatkan untuk kompos kan gitu ya, untuk pupuk-pupuk tambahan. Karena kan sekarang kan mengingat harga pupuk semakin lama kan semakin ada peningkatan dan semakin agak sulit untuk kita mendapatkannya, sehingga ya harus pandai-pandai kita lah Bu. Makanya kalau kita dulu masih ingat Bu ya, masih zaman-zaman kita kuliah dulu, itu kan ada istilah kalau di pemupukan itu kan ada hukum minimal libih. Jadi di situ di mana unsur yang terkecil itu yang bisa menentukan produktivitas dari tanaman untuk produktivitasnya. Di situ kan disebutkan tuh NPK dan macam-macam unsur itu. Nah sekarang kembali kayak perkebunan-perkebunan yang dulu mungkin hanya unsur makronya saja yang diberikan, sekarang sudah mulai Bu. Mereka memberikan macam-macam pupuk mikro, ya termasuk boron, Cu dan sebagainya. Iya Pak Andi, berarti sangat menarik ya Pak ya. Artinya ada spesifikasi gitu ya untuk kebutuhan pupuk dari untuk beberapa jenis tanaman. Mungkin pengalaman dari Pak Andi tadi banyak ke yang aplikasi pupuk atau program pemupukan untuk tanaman-tanaman perkebunan. Nah, bagaimana untuk tanaman-tanaman pangan atau tanaman-tanaman horti seperti itu? Apakah kurang lebih juga sama atau bagaimana ini Pak Andi? Intinya begini, intinya kita memberikan pupuk itu kan memberikan nutrisi, memberikan hara. Sebetulnya sama aja dasarnya, cuma kalau untuk tanaman-tanaman sayur atau horti itu tidak harus para petani atau dari para pekebun itu menggunakan pupuk NPK yang selama ini beredar di pasaran seperti makro ya Bu ya, seperti NPK dengan merek-merek tertentu yang di atas. Tapi sekarang tuh banyak pilihan Bu, terutama untuk tanaman-tanaman sayur. Terus itu mereka bisa menggunakan sekarang pupuk cair, ya kan, pupuk cair bisa mereka bikin sendiri atau mereka yang sudah beli di pasaran itu dengan pemberian kan. Kalau tanaman sayuran kan bisa diberikan secara kocor ya, karena masa pertumbuhannya yang lebih singkat, lebih cepat, itu mungkin lebih efisien dibandingkan kalau kita menggunakan pupuk yang seperti yang disebutkan tadi, yaitu pupuk yang granul atau yang itu akan lebih cepat. Betul. Pupuk cair ya Pak. Pupuk cair. Kalau untuk tanaman sayuran ya Bu ya. Tapi kalau untuk tanaman seperti kayak tebu, jagung, kayak jagung itu masih saya anjurkan untuk menggunakan pupuk padat aja. Pupuk yang padat ya. Pupuk padat aja. Dari penggunaan pupuk padat tadi, meskipun dengan berbagai macam bentuk tadi ya Pak ya, bisa granul atau mungkin bentuk granul atau yang kalau yang tanaman seperti jagung itu sebaiknya masih menggunakan yang granul. Tapi kalau yang untuk tebu, tanaman tebu nggak apa-apa, itu bisa menggunakan yang briket. Itu ada salah satu perusahaan di Jawa Timur yang bekerja sama dengan perusahaan milik pemerintah BUMN, mereka juga memproduksi itu Bu, memproduksi pupuk NPK yang dibikin seperti briket, itu untuk tanaman tebu, itu. Jadi sebenarnya itu fungsinya sendiri dari berbagai macam bentuk tadi apa Pak gitu Pak? Mungkin masih banyak dari kita yang belum tahu ya. Kenapa ada yang bentuknya granul, terus kemudian batang atau spike gitu ya, atau mungkin bentuknya briket. Perbedaannya apa sih gitu loh? Apa mungkin dari kecepatan ketersediaan di tanah? Jadi mungkin ada istilah kayak quick release atau slow release gitu ya Pak ya? Itu bagaimana? Apa mungkin ada perbedaannya atau tidak ya? Sebetulnya ada perbedaannya. Kalau yang sifatnya itu slow release, itu memang lebih bagus digunakan di tanaman-tanaman perkebunan. Dia memang kalau yang slow release, yang tablet, yang bentuknya briket, itu kan dia melepaskan hara itu kan secara perlahan Bu ya. Itu biasanya pemberian pupuk kalau di tanaman tahunan di perkebunan itu rata-rata setahun itu 2 kali. Setahun dua kali, jadi per semester. Di fase awal dan tengah? Biasanya saya minta di awal-awal musim penghujan dan akhir-akhir musim penghujan. Iya. Beda kalau di tanaman pangan atau kan bisa menggunakan jenis yang lain, granul atau yang cair, karena kan memang dari peruntukannya beda. Nah, kalau yang granul ini memang bisa digunakan untuk tanaman perkebunan maupun di tanaman pangan Ibu. Jadi dia lebih fleksibel. Kalau saya sendiri sebetulnya lebih suka yang asli ya, yang maksudnya yang
yang tidak dibentuk seperti granul. Jadi Yang asli gimana nih Pak? maksudnya gini, kalau urea ya, saya masih senang yang urea yang beredar di pasaran itu yang saya aplikasi. Jadi fosfat juga begitu. Saya suka yang masih yang powder. Seperti yang kita impor dari beberapa negara itu kan masuk ke sini kan dalam bentuk powder Bu ya. Itu yang lebih saya senang karena lebih mampu lebih terserap lebih cepat. Sebetulnya kalau yang kita bikin granul ini kan dari beberapa bahan baku. Ada bahan Ini kan kita jadikan, kita padatin lagi, kita batuin lagi sebetulnya itu seperti bentuk granul. Jadi kalau saya pribadi itu lebih senang menggunakan pupuk masing-masing pupuk tunggal yang kita sebar. Jadi tidak kita proses lagi, kita ikat lagi dengan pewarna karena ini kan berpengaruh juga. Pewarna ini kan juga mempengaruhi dari keterlepasan dari unsur hara yang ada di dalam pupuk ini. Makanya kan perusahaan-perusahaan sekarang Bu ya, kembali lagi nih kayaknya. Saya lihat, saya amatin di lapangan ini kembali ke awal lagi. Mereka yang dulunya banyak order ke pupuk-pupuk majemuk yang seperti NPK yang saat ini beredar, mereka sekarang banyak yang order justru kembali ke pupuk tunggal. Ke pupuk tunggal. Jadi kayak dosis dan sebagainya tuh memang lebih mudah menyesuaikan dengan kebutuhannya. Gitu ya. Cuma kelemahannya yaitu pada proses pencampuran atau pada saat nge-mix di lapangan. Itu aja sebenarnya kelemahannya, Bu. Tapi kalau harus pintar-pintar nge-mix gitu ya. Iya, Pak, ya? dan ini di lapangan kita harus benar-benar pantengin ini. Ya, meskipun sudah sering menanam, kalau tidak ada pengalaman untuk mencampur atau memixkan yang tepat, bisa ini jadi juga tidak tepat sasaran untuk betul pertumbuhan Ibu. tanaman gitu. Jadi ya? makanya kalau di perkebunan sebenarnya kita kembali lagi setelah kita tahu nih kan unsur apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi nanti kan kita bisa menghitung semua. Oh ternyata ureanya butuh sekian, fosfatnya sekian, KCl-nya sekian. Nah ini kalau kita yang masih bentuk tunggal itu kita memang ada tenaga khusus yang kita suruh untuk mengawasin pada saat pupuk ini akan diaplikasi. Nah kelemahannya di situ. Beda kalau yang sudah dibikin pupuk majemuk yang granul ya Bu ya. Jadi begitu keluar dari gudang para pekerja di lapangan itu tinggal sebar aja sesuai dengan petunjuk dari para mandor. Katakanlah per pohon butuh 1 kilo atau 1,5, itu tergantung dari umur tanamannya. Biasanya begitu Bu Yekti. Lebih kalau di perkebunan ini ya betul. Sesuai dengan jadwal. Tidak sesuai dengan jadwal. Makanya kalau sekarang kita harus pintar-pintar Bu memanfaatkan pupuk semaksimal mungkin. Karena kan saat ini petani, terutama di tingkat petani Bu ya, saat ini juga tidak gampang untuk mendapatkan pupuk. Tidak gampang karena kan saat ini juga terpengaruh dengan kondisi global ya Bu ya. Di mana dulu pemerintah kita itu banyak mengimpor pupuk itu dari Kanada, dari Rusia, dari Cina. Tapi saat ini dengan kondisi global semacam ini ya kan, di mana sekarang Rusia terpengaruh dengan isu dengan perang di Ukraina. Kemudian Cina sendiri juga begitu, yang selama ini memang mereka untuk produksi dan banyak diimpor. Saat ini mereka batasin atau bahkan di stop, itu mereka pakai sendiri, karena mereka juga lagi mengejar target produksi pangan di dalam negeri mereka, gitu Bu. Makanya pandai-pandailah dari para petani ini mencari substitusinya untuk pengganti pupuk ini apa. Kita ya harus pandai-pandai untuk mencari pengganti di sekitar kita ya Bu ya, biar tidak kita kesulitan pada saat kita untuk pemupukan, tapi pupuk nggak ada. Apa nih penggantinya? Itu benar. Tidak artinya supaya kita tidak tergantung. Gitu tidak ya, tergantung. Impor itu tadi. Betul. Kayak contohnya sekarang ya Bu ya, kayak KCl itu kan agak sulit ya. Mungkin dari petani-petani ini bisa memanfaatkan limbah tempurung arang kelapa atau sawit yang setelah dijadikan bahan bakar, itu kan ada abunya. Nah, abunya itu bisa dipakai. Kemudian kalau di lapangan kita biasanya pakai tankos Bu, abu tankos, abu tandan kosong itu
itu kandungan kaliumnya cukup tinggi. Jadi Tandan kosongnya dari kelapa sawit. ini. Nah, itu kan ada yang begitu masuk ke pabrik inseminator itu kan ada yang terbakar ya Bu ya. Nah, itu yang dikumpulin itu bisa dipakai untuk pengganti KCl. Sudah pernah diuji kualitas haranya itu Pak, apa kandungan haranya? Kita sudah pernah analisakan. Itu kalau yang abu janjang itu dari daerah-daerah Sumatera, itu kandungannya bahkan ada sekitar antara 28 sampai 30% K2O-nya. Sementara kalau yang dari Kalimantan, dari Sulawesi itu rata-rata di kisaran 24. Nah, tapi kan cukup lumayan dengan harga yang tidak terlalu mahal kan gitu. Di tingkat perkebunan sendiri untuk alternatif pemanfaatan dari bahan yang di sekitar juga sudah diterapkan ya Pak? Sudah. Artinya ya dari limbah-limbah tandan kosong itu bisa dikembalikan lagi dalam bentuk nutrisi. Tapi masih untuk konsumsi perkebunan itu sendiri ya Pak ya? Kebanyakan begitu. Artinya dari pihak perusahaan atau apa sekiranya mereka mungkin memproses itu menjadi pupuk yang komersil gitu, apakah juga sudah ada kemungkinan itu atau memang sudah dilakukan itu Pak? Oh, saat ini masih dipakai untuk konsumsi sendiri. Benar. Jadi kalau yang petani-petani itu mensiasati dengan tangkos-tangkos yang ya mereka mungkin proses dengan pembakaran sendiri Mbak ya. Tapi tentu kualitasnya tidak sama dengan yang dihasilkan dari kebun yang melalui PKS tadi. Tapi setidaknya kalau memang mereka lakukan itu, mereka kan bisa mengatasi pertama kesulitan pupuk yang mereka dapatkan. Kemudian mereka dapat dengan harga yang lebih terjangkau, lebih murah, karena memanfaatkan limbah yang ada. Itu. Artinya berarti untuk menghadapi mungkin problem yang sering terjadi tentang kelangkaan pupuk harus lebih kreatif lagi nih ya, harus lebih kreatif kita, ya. Betul harus lebih kreatif. Dan ini untuk para akademisi juga atau para peneliti juga ini sebagai potensi ya untuk sebetulnya menggali berbagai macam sumber yang ada di sekitar kita untuk ya mungkin apa yang bisa kita hasilkan dikembangkan untuk pupuk, dikembangkan untuk menjadi pupuk yang komersil untuk bisa dimanfaatkan oleh petani gitu ya. Betul. Pak, ya? Jadi gini. Ini kita kerjasama dengan beberapa ahli. Kita juga membuat pupuk, bisa dibilang pupuk hayati, bisa dibilang itu pupuk organik. Tapi kita tidak membuatnya dari kotoran hewan. Jadi yang kita manfaatin adalah bahan-bahan tambang dan mineral yang diperkaya dengan beberapa mikroba yang terpilih, itu kita kembangkan dan hasilnya cukup bagus Mbak, karena kita sudah coba di beberapa tanaman bekerja sama dengan beberapa perusahaan, ternyata mampu menghemat penggunaan pupuk kimia itu sampai dengan 50%. Jadi jauh lebih ya, Pak, ya itu. Tapi makanya harus bekerja sama dengan pihak perusahaan tambang atau bagaimana? Oh enggak, kalau masalah bahan tambang atau itu sebetulnya limbah yang memang sudah dibuang atau kalau tambang yang kita ambil ini sebetulnya banyak beredar di daerah kita Mbak, di Jawa ini banyak. Seperti saya kasih contoh mungkin sedikit bahan yang kita gunakan Mbak ya. Itu kita menggunakan semacam dolomit, kemudian fosfat alam yang kadarnya tidak terlalu tinggi, kemudian kita tambahkan zeolit di situ, kemudian ada beberapa unsur yang lain. Setelah itu baru kita masukkan mikroba, kemudian baru difermentasi. Setelah itu baru bisa diaplikasikan. Baik, artinya masih banyak potensi pengembangan pupuk ya Pak di Indonesia. Betul. Ya. Jadi mungkin untuk yang terakhir ini Pak, kan gini ya. Kita ingin tanaman kita ini selalu berproduktivitas tinggi gitu ya. Nah, untuk menjaga keberlanjutan kesuburan tanah ini apakah dia sebagai pembenah tanah atau sebagai sumber nutrisi itu seperti apa ini? Jadi kalau saran saya, marilah kita bijak Mbak ya, memperlakukan lingkungan kita dengan baik. Pertama, kita pada saat bertani olahlah tanah dengan baik. Gunakan pupuk secukupnya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, karena kalau kita lihat saat ini kondisi
tanah kita Ya. itu kan sudah mengalami penurunan ya tingkat Degradasi kesuburannya, degradasi lahan. Itu harus kita kembalikan. Caranya bagaimana? Ayo dari hasil panen yang sudah kita ambil, sebagian kita kembalikan ke alam. siap. Jadi kita harus memperlakukan sedemikian rupa supaya kandungan unsur hara yang ada dalam tanah ini terjaga, Mbak. Tetap terjaga. Tetap terjaga. Kemudian pada saat kita menggunakan pupuk, carilah yang memang itu sesuai dengan standar atau ketentuan yang sudah dikeluarkan sama Kementan. Ya, karena kan mengenai dosis dan sebagainya itu kan sudah ada aturannya. Kemudian untuk petani juga kita lihat. Jadi mereka pada saat membeli pupuk pastikan bahwa yang mereka beli itu memang sesuai dengan hara yang tertulis di dalam kemasan, Mbak. Karena jangan sampai nanti kalau yang tidak sesuai, dampak dan akibatnya itu justru akan kedepannya akan merusak dari tanah itu sendiri. Gitu. Baik Bapak, sangat menarik sekali nih. Iya. Sayang sekali waktu kita ini sangat, mungkin nanti next time teman-teman kita lanjut lagi gitu ya. Siap. Masih banyak Terima kasih. yang perlu digali dari pengalaman Pak Andi ini. Iya, sama-sama Mbak. Baik, atau mungkin ada closing statement lagi Pak? Jadi Program ini pemupukan ini. untuk program pemupukan ini mungkin sedikit masukan buat teman-teman generasi muda ya. Untuk marilah kita mencoba untuk berinovasi, menciptakan produk-produk baru ya kan, untuk mengatasi kesulitan atau kelangkaan pupuk seperti sekarang. Karena di Indonesia, di alam kita ini banyak sebetulnya unsur-unsur yang sumber daya yang belum dimanfaatkan yang secara optimal. Ya. Jadi untuk mahasiswa atau mungkin generasi-generasi muda yang saat ini, marilah kita sama-sama membangun ketahanan pangan negara ini supaya bisa lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa itu. Baik, Bu terima Yekti. kasih banyak Pak Andi. Sama-sama, atas kesempatannya Ibu dan Yekti. sharing ilmunya. Terima kasih. Demikian teman-teman sahabat muda, bincang santai kita kali ini sangat menarik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kami pamit undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.